Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan, beberapa jam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini yang benar-benar sesuai dengan prediksi, tidak bisa. Tapi Allah Maha tahu. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, tidak tahu musibah dan nikmat yang akan terjadi hari ini. Tapi Allah Maha tahu segala-galanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Jadi bagaimana kunci hidup ini supaya bisa jadi orang yang lebih mudah, soleh? Ya, surat Al-Ankabut 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan walladzina, dan orang-orang yang walladzina jahadu bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina di jalan Allah, mencari keridhaan Allah, Allah pasti lanahdiyannahum subulana, kami benar-benar menunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha, dan Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini luar biasa, hadirin. Jadi Allah sudah janji kalau kita sungguh-sungguh, dan Allah tahu kita sungguh-sungguh atau tidak, Allah akan menuntun kita. Allah Maha dekat, Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha tahu pikiran kita, Maha tahu isi hati kita. Tidak bisa bohong kepada Allah. Jika Allah dapati kita memang sungguh-sungguh nih, saya ingin sungguh-sungguh dekat dengan Allah, saya ingin sungguh-sungguh mengabdi ke Allah, saya ingin sungguh-sungguh menjadi orang yang dicintai Allah. Allah tahu. Tapi tidak banyak orang yang seperti itu. Sebagian besar orang kepada Allahnya tidak serius. Sebagian orang seriusnya itu hanya kepada selain Allah. Kepada yang lain-lain serius, tapi kepada Allah tidak serius. Itulah sumber masalahnya. Padahal jawab, kita ini ciptaan siapa? Jawab, siapa pencipta langit dan bumi? Pemilik alam semesta ini, penguasa jagat raya ini. Siapa yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mengurus diri kita setiap saat? Siapa? Yang tahu keinginan kita? Apakah Allah tahu keinginan kita? Keperluan kita? Siapa yang menggenggam apa yang kita inginkan? Hanya Allah. Mungkinkah bisa terjadi nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah? Mungkin tidak. Mungkinkah bisa terjadi harapan kita tanpa izin Allah? Tidak. Kalau saja orang yakin semuanya itu milik Allah, dikuasai oleh Allah, dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah, sudah enggak ribet hidup ini. Terus saja deketin Allah, karena memang cuman itu. Kita diciptakan itu untuk Allah. Kita diciptakan itu untuk ngabdi ke Allah, mencari posisi keridhaan Allah. Sudah, apa sih dunia ini? Dunia ini sepenuhnya adalah milik Allah. Allah yang punya, Allah yang membagikan, Allah yang mengatur.
Kita mau jungkir balik juga tetap saja ketemunya dengan takdir Allah. Kenapa saya jadi emosi begini? Ya kenapa gitu kita tuh. Semuanya serba serius. Pengen ini serius. Takut itu serius. Tapi kepada Allah sisa. Nyebut nama Allah jarang. Niat karena Allah, enggak kita niat karena ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang, ingin dikasih orang. Padahal yang punya semua segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingin apapun pasti ada dalam genggaman Allah. Pak Zaini, Pak Munzaini, apa yang paling diinginkan sekarang? Kebahagiaan. Bahagia itu di hati. Hati itu milik Allah, Pak. Kalau dikasih bahagia, bahagia. Kalau dicabut bahagianya, tidak bisa bahagia. Jadi kalau mau bahagia, harus benar-benar ke Allah. Dan bahagia itu di mana? Ada pada iman dan amal soleh. Ingin bahagia? Gampang. Lakukan saja yang Allah sukai karena Allah. Misalkan Allah senang kita ramah, kita ramah saja. Allah senang kita memaafkan, maafkan saja. Allah senang kita berbaik sangka, berbaik sangka saja. Allah senang kita sedekah dengan ikhlas, sedekah saja. Jadi tidak ribet. Kalau mau bahagia, lakukan saja yang Allah suka. Allah kan melihat kita. Asal ikhlas ya. Kalau tidak ikhlas, tidak bahagia juga. Unpad. Bapak namanya Unpad. Kaosnya Unpad. Pengen apa Pak Un? Pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, yang bisa mengubah cuman Allah. Makanya minta terus ke Allah. Cari ilmunya, dapat ilmu, amalkan. Allah melihat terus kita tuh. Allah tahu kita ingin baik. Allah tahu juga kita melangkah. Nanti misalkan mau nyari ilmu, saya pengen SSG, pengen latihan. Baru juga ingin, nanti tiba-tiba ada teman, loh saya kan lulusan SSG. Terus ada lagi, ya udah kalau gitu saya biayain. Semua itu yang menggerakkan Allah. Adik-adik nih, pada santri siap guna yang baru ini, Allah juga tuh. Pasti Allah. Ada yang lewat orang tua, ada yang lewat calon mertua. Gak, kamu gak bisa diterima sebelum lulus SSG. Siapa yang kayak gitu kemarin? Ya, kenapa? Karena bapaknya juga lulusan SSG. Jadi semua yang kita pikirkan ada di hati, Allah tahu. Dan kalau didapati kita serius mau ke Allah, nanti Allah akan menuntun. Saya pengen tahajud. Tiba-tiba dapat kiriman WA tentang keutamaan tahajud. Kebetulan. Bukan kebetulan, Allah yang ngatur. Pas duduk di sebelah kita, ternyata orang yang ahli tahajud. Jadi bicara tuh sepertinya serba kebetulan. Padahal Allah yang mengatur. Mau bangun tahajud jam 4, tiba-tiba jam 3 udah bangun. Padahal alarm 5 menit lagi. Kenapa bisa begitu? Kita sengaja tidurin lagi, kucing berantem di atas. Jadi bangun. Kita berusaha tidur lagi, ngompol. Jadi begitulah ya. Allah yang ngejalanin semuanya. Semua. Kita mendekat ke Allah sejengkal, Allah menuntun kita sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita berjalan ke Allah, Allah berlari seakan berjalan cepat memburu kita. Jadi tidak ribet untuk mendekat ke Allah tuh tidak ribet. Kalau ingin dekat dengan orang ribet ya, karena orangnya belum tentu suka kita dekat. Allah Maha dekat. Allah tahu pikiran hati, asal mau saja ke Allah. Ingin, minta, berusaha, nanti ngalir. Betul hadirin. Karena Allah penguasa diri kita sepenuhnya. Mikir, mau apa? Mau haji dan umroh?
Sama istri. Istri siapa? Oh, iya bagus ya. Bisa salah ngomong. Saya yang salah. Hadirin tidak perlu bertanya itu. Maaf ya. Mau haji dan umroh. Kalau Allah ngundang pasti berangkat deh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pernahkah kita betul-betul menghibah? Ya Allah, saya ingin, mau dipanggil Allah atau mau diundang Allah, pilih. Mau segera dipanggil oleh Allah enggak? Pilih salah satu. Itu kalau mau berangkat haji suka tolong doakan ya supaya kami segera dipanggil. Allah. Mau dipanggil Allah atau diundang? Dipanggil juga nggak apa-apa deh. Bagaimana caranya nih? Kan sekarang mau ke Baitullah, rumah Allah di sana, makmurkan rumah Allah yang di sini. Allah tahu tuh kita rajin ke masjid. Allah tahu juga kita belajar tentang manasik, ilmu haji, ilmu umroh. Allah lihat tuh. Juga Allah tahu kita senang. Ada teman umroh bukannya dengki kan. Masa dia baru ngaji segitu umroh. Gak kelihatan gak mantep. Datang orang pulang haji kayaknya gak mabrur tuh. Kenapa? Masa bawa oleh-olehnya dikit. Busuk hatinya. Harusnya ya Allah tetangga saya yang kau undang ya Allah. Kemudian didoakan supaya lancar, supaya diterima Allah, supaya berkah. Kita senang lihat yang diundang oleh Allah. Allah tahu tidak? Kita suka nengok ke anak-anaknya yang sedang ditinggalkan haji. Dek, sehat? Kalau ada perlu apa-apa bilang sama kakak ya. Allah tahu kita berbuat kebaikan kepada orang yang sedang berangkat haji. Allah juga tahu kita lagi nonton TV yang ada Mekahnya. Terus doa, ya Allah undang saya ke sana. Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah. Mintanya kayak gini deh. Pernah ceritakan? Mencerita ulama cerita. Ada seorang ibu anaknya rada rewel. Nangis. Rada gak nyaman. Keluarkan dari rumah. Dah nangisnya di luar aja, pintunya ditutup, dikunci. Ibu buka, nangis tuh. Buka bu, saya janji tidak akan rewel lagi. Ibu maafkan saya. Nangis, memohon, memelas di pintu. Sampai ketiduran. Kata seorang ulama, jikalau seorang hamba kepada Allah seperti ini, menangis, memelas, menghibah, niscaya doanya diijabah. Nah kita jarang memelas kepada Allah, benar? Basa-basi doanya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya amin 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 gitu. Coba deh. Sok mau apa lagi? Akhwat mau apa? Ayo tuh bicara, saya tahu lah ya enggak. Mau jodoh? Semua ikhwan adalah ciptaan Allah, sama dengan yang tadi. Mau jodoh yang soleh? Jadilah wanita solehah. Allah lihat kok. Dan syukuri sebelum dapat jodoh itu. Ya, jangan sibuk memikirkan yang tidak ada. Minta boleh, tapi syukuri kesendirian itu. Karena bisa banyak waktu ibadah, bisa banyak waktu berbakti ke orang tua, bisa banyak waktu untuk menghafal Quran, belajar. Allah melihat semuanya. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Teman-teman saya udah, kenapa saya enggak? Gak usah begitu. Allah tahu waktu yang paling tepat. Selalu husnuzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hamba. Ya, siapa lagi? Sok, cepetan, ini yang punya keinginan. Bah, ingin apa bah? Ingin dimudahkan ibadahnya. Ya,
sing rajin ya. Minta ke Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Minta, ya Allah, mudahkan saya berbuat kebaikan-kebaikan dan mudahkan saya meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa berbuat baik tanpa pertolongan-Mu. Tidak mungkin saya bisa meninggalkan maksiat tanpa perlindungan-Mu. Harus bulat yakin hanya pertolongan Allah. Sambil kita ikhtiar. Jadi minta ke Allah tuh harus menghibah. Yakin hanya Allah yang bisa menolong kita jadi baik. Bukan kita yang membuat kita jadi baik. Kita mah punya niat, tekad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, siapa lagi? Ayo, yang kira-kira banyak keinginan, ada yang takut, ya Dek. Silakan. Langsung. Mim. Ya, maaf ya. Sudah siap belum? Ya, sabarlah. Sok saya terjemahkan deh. Pengen berkumpul lagi dengan kedua orang tua. Orang tuanya sudah mendahului. Sudah meninggal. Pengen berkumpul lagi dengan orang tua. Orang tuanya sudah wafat, dua-duanya sorga. Habis di mana lagi, di dunia kan sudah tidak bisa, ya. Tapi niat itu bagus. Mau caranya gimana? Jadilah anak solehah. Kalau anak solehah, doanya didengar oleh Allah. Orang tua yang punya dosa dengan anak yang solehah, doa banyak bisa diampuni dosanya. Kita berbuat banyak kebaikan, wakaf, berbagai amal soleh, sedekah, niatkan juga untuk orang tua. Jadi orang tua dikubur terbantu terus oleh doa kita. Jangan cuma sekali doanya, yang banyak ya. Terus tidak ada satupun doa yang tidak didengar oleh Allah. Allah mendengar setiap saat apapun yang kita ucapkan. Ya Allah, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus minta, Allah tahu. Ya Allah, saya bersedekah ini niat untuk orang tua saya. Ya Allah, saya wakaf ini untuk Quran untuk ibu bapak saya. Itu sah, boleh. Nanti tiap orang baca Quran, pahalanya untuk orang tua juga untuk kita. Kita nyumbang, itu ada pembangunan masjid, ya Allah, ini untuk orang tua saya. Allah tahu. Kita berusaha keras ya agar orang tua kita diampuni, agar orang tua kita dilapangkan di kuburnya, agar orang tua kita masuk surga. Terus minta, Allah lihat, Allah dengar, Allah mengetahui kita di hatinya sangat ingin ketemu dengan orang tua di surga. Mudah bagi Allah. Jadilah anak solehah ya. Ya memang begitu. Hanya Allah yang bisa mengumpulkan. Dunia cuman mampir saja. Kemarin ada tuh seorang musrif, gimana? Ini ada mendengeng-mendengeng. Ada yang mungkin mesti dimatikan yang feedback. Ada musrif yang bicara begini, saya suka ingat waktu zaman SD, SMP, saya suka ingin kembali lagi ke zaman dulu. Ini susah ya. Karena pakai seragam SMP lagi, apalagi pakai seragam TK gitu, sambil ngajar berat. Ini agak salah ini, terkabul. Mungkin minta diubah aja keinginannya. Sudah episodenya sudah selesai. Episode SD sudah, nggak usah memaksakan diri ya Pak. Mana masa keemasan, nostalgia, kemudian di ruangan asrama pada pakai seragam SD, jangan.
Ya, itu bisa menggemparkan. Ayo, ada lagi yang punya keinginan. Bapak mau apa? Ya. Boleh dipinjamkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Pak Haji Hasanuddin dari Jakarta. Saya lagi renovasi musola Al-Ikhlas di Jakarta. Musola, lagi bangun musola Al-Ikhlas. Iya, Jakarta. Supaya banyak yang menyumbang, ingin saya gitu. Ya, saya ditunjuk sebagai DKM. Bapak DKM-nya? Iya. Oh, Bapak anggota dewan? Bukan bukan DKM musola. Ya, Dewan Kemakmuran Musola. Iya. Ini lagi baru mulai renovasi. Iya. Ya. Baik. Jadi Bapak ingin musolanya segera terwujud gitu, Pak? Betul. Baik. Dah. Ya, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua masjid musola adalah rumah Allah. Yang membangunnya juga Allah. Kita ingin dipilih jadi jalan terwujudnya rumah Allah. Seperti ini Masjid Darut Tauhid ini Allah yang menciptakan, Allah yang membangun. Bukan kita yang membangun. Kita ingin dipilih oleh Allah jadi jalan terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Jelas tidak? Ada bedanya tidak? Bingung? Ya udah nggak apa-apa. Bingung juga nggak apa-apa. Bukan kita yang membangun hakikatnya ya, Allah yang membangun. Jadi bagaimana supaya kita kepilih? Kan ada suatu saat di satu tempat kita mau bangun masjid nih, tapi enggak jadi aja. Ini tidak di Indonesia, di luar negeri. Pada udah rencana, tapi gagal lagi. Terus ada yang memberi pendapat. Masalahnya bukan itu, Pak. Masalahnya layak tidak kita dititipi masjid. Jangan-jangan ada masjid sekarang aja belum jadi masjid sudah berantem. Kalau udah jadi masjid jadi tempat bertengkar. Mungkin Allah nggak izinkan. Kalau rumahnya jadi tempat bertengkar, betul? Jadi apa yang harus dilakukan? Layakkan diri menjadi orang-orang yang layak dititipi rumah Allah. Akur, niatnya sama kan, jangan berantem melulu, rapat aja berantem misalkan. Ini bukan cerita tentang masjid musola Bapak ya, cerita di satu tempat. Karena Allah kan melihat, lagi rapatnya aja udah bertengkar. Dia sendiri sholatnya enggak serius. Katanya mau bangun masjid, dia sendiri jarang ke masjid. Dia tidak pernah belajar tentang ilmu masjid. Tidak pernah bersungguh-sungguh untuk mengetahui bagaimana mengelola masjid. Allah tahu persis apa yang kita lakukan. Kalau didapati hatinya baik, cinta masjid, ikhtiar, nanti Allah yang memudahkan, Pak. Kalau Allah mau datangkan. Maaf ya Pak ya, cerita sedikit tentang masjid ini. Ini dulu cuman satu bedeng-bedeng sederhana. Tahun 94 tuh dibuat dari triplek. Kalau hujan tuh, kalau sujud tuh menggenang di air. Tapi lambat laun jadi begini, Allah yang membesarkannya. Tiba-tiba yang punya rumahnya mau dijual, Allah yang datang uangnya. Udah penuh dulu masjid ini, tidak muat yang di sana. Terus ini ada saudara, ya jamaah masjid
Pak Ganda almarhum, semoga Allah memuliakan beliau, kemudian menjual tanah ini. Ayo renovasi masjidnya, bikin yang bagus aja. Dulu bikin niatnya sederhana, dikasihnya sederhana, bikin yang bagus. Perencanaannya keluarlah biaya 17 miliar renovasi ini nih. Waktu rapat, wah ini mahal sekali, biarin. Dah Allah yang bayar. Tapi kan jamaah kita kebanyakan mahasiswa, sedekahnya 2.000 suudon ya. Yang bangun masjid itu Allah. Yang penting kitanya layak ditolong oleh Allah, bukan untuk ria. Bismillah, alhamdulillah terkumpul 32 miliar Pak. Padahal anggarannya 17 miliar. Langsung Bapak mikir, siniin dong gitu kan Pak. Udah habis ya. Dipakai ngebangun beberapa masjid lainnya. Dulu membangun 5 masjid jadinya. Jadi harus yakin dulu bahwa yang ngasihnya itu Allah. Terus jangan minta-minta ke makhluk yang membuat kita jadi hina ya. Minta-minta sumbangan yang membuat orang jadi meremehkan kita, jangan ya. Yang ada lakukan aja yang bagus, yang rapi, diniatkannya baik, walaupun belum jadi dirawat sekelilingnya tuh. Allah melihat. Maaf ya, ini tempat wudhu Darut Tauhid bersih tidak? Jawab bersih tidak? Sendal rapi tidak? Tahu tidak? Dari tempat wudhu bersih itu menghasilkan ratusan juta rupiah. Ada orang yang nyumbang ke pesantren ini hanya karena senang lihat sendal bersih, sendal rapi. Ini sendal kok rapi sekali, saya senang nih. Ngasih uang ratus juta, ada yang 500 juta. Hanya karena perkara-perkara kecil. Ada yang karena kesini, ini enak nih tempat sholatnya, sedekah, Allah sih yang menggerakkan. Makanya jangan risau dengan rezeki, risaulah kita tidak sungguh-sungguh ke Allahnya, lebih bersungguh ke makhluk itu jelek. Bersungguh-sungguh, itu rumah Allah, Allah yang ngebangun. Itu ya Pak, nanti diumumkan. Jadi Darut Tauhid kan gak pernah minta sumbangan Pak. Enggak, kami memberitahu ya. Ini adalah ladang amal. Kalau mau silakan, enggak ya enggak apa-apa. Enggak mau meminta-minta, enggak pernah. Tolong dong, enggak mau. Ini adalah ladang amal, bangun ini kalau mau silakan. Enggak ya enggak ada masalah. Enggak sakit hati, enggak lah. Karena Allah yang ngebagikan rezeki. Bapak mau apa? Pengen lulus S3 semester ini. Baik. Udah keburu ditanya oleh saya sendiri ya. Luruskan niat mau apa S3-nya. Karena ujiannya bukan hanya ujian kampus yang berat, ujian hati. Jadi master, jadi doktor, itu kadang hati itu jadi naik ya. Penyakitnya apa? Bisa ujub, merasa diri lebih dari yang lain. Bisa sombong, oh saudara cuma S1, itu ya. Bahaya tuh. Tapi kan pernah ada bapak-bapak yang, ibu-ibu ya, yang jualan es cendol di depan kampus. Ibu jualan di sini, udah punya anak. Alhamdulillah saya anak ada 3. Di mana sekarang Bu anak-anak? 1 di ITB, 1 di UI, 1 lagi di Unpad. Oh iya? Ambil jurusan apa? Enggak, jualan aja seperti saya ini. Itu belum tentu hina loh hadirin. Kalau orangnya soleh bisa lebih mulia dari kita. Jadi jaga tuh ya Pak ya. Ya Allah ampun, jangan sampai ujian nanti saya ditakdirkan jadi doktor, kemudian jadi merasa lebih mulia dari. Itu kan ujiannya itu Pak. Jadi merasa lebih terhormat. Padahal itu kalau tidak mendekatkan ke Allah bisa jadi lebih jelek.
Tapi bagus dapat ilmu. Untuk apa? Saya berniat belajar terus supaya ilmu saya luas. Untuk apa? Supaya hidup saya lebih bisa manfaat. Lebih bisa mengabdi ke Allah. Karena kalau kita ilmunya dikit, manfaatnya juga dikit. Harus niatnya itu untuk mengabdi ke Allah, manfaat. Allah tahu niat kita, mau apa? Mau hanya sekedar gelar, mau karir, supaya nanti bisa ada puji-puji orang. Kalau itu mungkin dikasih, tapi enggak barokah. Luruskan niat, ya Allah tolong luruskan niat saya. Engkau takdirkan saya bisa kuliah seperti ini hanya dengan pertolongan-Mu. Saya bisa berpikir, saya bisa menyelesaikan urusan karena bimbingan-Mu. Otak ini ciptaan-Mu, kemudahan datang dari-Mu. Ya Allah ampuni jikalau niat saya salah. Ampuni jikalau selama ini saya lebih banyak melupakan-Mu. Ampuni jikalau saya jadi kotor hati, sering ria, ujub, takabur dengan dunia yang Engkau titipkan. Cok gitu aja bilang. Kalau banyak tobat nanti Allah mudahkan. Ya karena ketemu dosen lancar itu semuanya Allah yang memudahkan. Kalau Allah mudahkan ya mudah. Kalau Allah persulit ya sulit. Banyak tobat. Karena penghalangnya biasanya dosa. Udah jadi kayak ini saya jadi konsultan gini. Ada pertanyaan dari sana enggak? Coba intinya apa jawaban saya? Sama supaya ke Allah, betul tidak? Sekarang ngebulak balik. Gimana menyolehkan anak? Mau nyolehin gimana? Nyolehin diri sendiri aja susah. Mau nyolehin anak gimana? Kita banyak memikirkan gimana supaya anak saya soleh. Boleh berpikir gitu, boleh. Tapi yang harus kita pikirkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana diri saya jadi soleh? Anak soleh itu hadiah dari Allah. Bukan kita yang menyolehkan. Susah. Gimana nyolehin anak? Nyolehin diri sendiri aja susah. Betul tidak? Ya, pertanyaan silakan. Cek, bismillah. Izin ada pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana cara menghadapi ujian di jalanan? Mobil saya kesenggol motor, apakah harus dikejar untuk dimintai pertanggungjawabannya? Bisakah hal tersebut dikategorikan sebagai baik dan kuat? Baik dan kuat gimana? Mungkin berani mengejar yang nyenggolnya gitu, Pak. Oh, ini tergantung. Kekejar tidak. Udah mah kita nggak bisa ngejar, nyenggol yang lain lebih repot lagi ya nggak? Gini, kita kesenggol motor misal ya, jeduk, apa yang dikatakan? Lagi bukan begitu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Terus qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Innalillah. Udah takdir Allah bukan? Izin Allah bukan? Ya ini ujian. Pergi nggak kelihatan. Terus mengejar apa? Yang dikejarnya lebih cepat. Udah aja. Maafkan. Tapi spion saya rusak. Ya udah beli lagi. Tapi mahal, ya nggak usah beli. Yang itu aja dilem ya. Gimana sama yang nabrak itu? Doakan supaya selamat, supaya dia hati-hati nggak nabrak lagi. Husnuzon, siapa tahu dia tidak sengaja. Tapi motornya jelek apalagi minta ganti sama yang motor jelek ya kan. Tapi dia kabur, ya mungkin dia takut harus ganti. Gak punya uangnya. Mudah-mudahan ini kejadian bisa membuatnya bisa jadi lebih tobat, lebih baik. Tapi ini saya harus ngeperbaiki sendiri.
Kalau saya nggak punya duitnya, nggak usah diperbaiki, gitu. Nanti aja punya duit perbaiki, tobat. Jangan-jangan kita pernah nyenggol orang. Saya nggak pernah nyenggol orang. Mungkin omongannya yang nyenggol perasaan orang, ya kan? Istighfar saja. Karena wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu karena dosamu sendiri. Kenapa saya disenggol jadi saya yang tobat? Ya udah, nggak usah tobat kalau nggak mau. Justru tobat itulah, makanya kesenggol juga pasti ada peran dosa kita. Saya nggak pernah nyenggol siapa-siapa, mungkin mobil nggak nyenggol, tapi omongan kita sering nyenggol. Semua perbuatan kita pasti ada balasannya. Istighfar. Si Ama ngebela orang lain, ya udah. Sekarang mah nggak usah berdebat ya. Ya lanjut Mim, Pip. Gimana sih? Ya lanjut Pip. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Malaysia. Gimana caranya saya mau mendapat kepastian bahwa satu laki-laki itu jodoh saya? Oh ini dari Malaysia. Laki-lakinya siapa? Apip bukan? Bukan. Oh. Apip ini sudah berapa lama Pip? Bareng Apip? Sudah berapa lama? Dari kecil. Nanya lagi ke AA lagi. Dari umur berapa Apip sama-sama udah kayak ke anak sendiri ke Apip ini. Sekarang dampingin terus di sini tapi akhwat ini Apip dong, Pip ayo dong Pip. Udah aja jangan-jangan Malaysia itu sama Apip ya. Apip teh ganteng tahu, tapi malu kudanil. Tadi pertanyaannya apa Pip? Agar tahu apakah dia jodoh saya gitu. Perasaan Apip gimana? Aduh, saya juga tidak tahu ya. Gini aja. Kalau misalkan suka kepada seseorang, harus segera kembalikan ke Allah. Kenapa kita jadi suka ke seseorang? Mungkin mata kita tidak terjaga. Suka ngeliat terus, ya. Tidak jaga, bisa diuji. Suka itu belum tentu jodoh. Dan kalau kita suka kepada seseorang yang tidak memungkinkan juga, itu penderitaan sendiri. Bagusnya segera tobat. Ya, ampun ya Allah, saya tidak jaga pandangan, tidak jaga pikiran, tidak jaga hati. Kalau Allah tahu kita suka ke seseorang, mungkin karena kita tidak jaga pandangan. Allah juga tahu kita tobat. Kalau memang nanti itu bukan jodohnya, tinggal diambil, hilang itu perasaan tuh. Yang kasihan itu adalah jatuh cinta kepada yang tidak ada takdir jodohnya. Ternyata dia jodoh temennya. Nah itu namanya getir. Makanya kalau udah suka tuh harus banyak tobat. Supaya kita tidak menyukai, jangan sampai kita menderita oleh rasa suka yang tidak jadi solusi apa-apa. Bagaimana taunya itu jodohnya? Nanti ijab kabul. Ya, itu jadi. Kalau belum ijab kabul bagaimana? Udahlah, pokoknya istiqoroh saja. Kalau baik untuk dunia akhirat semoga jadi, kalau enggak jangan. Yang membulak-balik hati kita adalah Allah. Rugi kita jatuh cinta, menghabiskan waktu, pikiran, perasaan, tenaga, padahal bukan jodohnya. Minta ke Allah dicabut perasaan itu ya. Masih ada terakhir? Izin dari TikTok. Bismillah. Bagaimana menyikapi saudara yang sudah diingatkan pinjol itu riba, tapi dia malah tidak terima? Tidak terima apa? Nggak mau diingat, marah mungkin? Marah ya, memang begitulah ya. Hidup ini sekali lagi ya, ini ilmunya begini. Orang itu bahagia karena punya akhlak mulia. Akhlak tergantung iman.
Iman tergantung ilmu. Jadi kalau orang akhlaknya kurang baik, biasanya imannya kurang. Kenapa imannya kurang? Karena kurang paham agama dan kurang bermujahadah. Iman itu menjadi kuat kalau kita banyak belajar dan bermujahadah, mengamalkan ilmu, mujahadah, mengendalikan dari nafsu. Kalau tidak ya seperti itu ciri-cirinya, dikasih tahu malah marah ya. Kalau orang yang imannya kurang baik, bukan kurang, belum ya. Karena siapa tahu besok lebih baik dari kita. Masukan itu dianggap serangan. Tugas kita gimana? Jangan sakit hati. Fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikan baik-baik. Orang yang enggak nerima ya memang kita nggak bisa maksa orang nerima. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Saya udah ngasih tahu 3 kali, ya terus saja. Jadi jangan lelah, karena yang membuat orang jadi baik itu adalah Allah, bukan kita. Mudah-mudahan kita kepilih jadi jalan. Tapi kalau orang itu berubah karena omongan kita, bukan. Orang itu berubah karena Allah merubah. Kita beruntung kepilih jadi jalan. Tapi kalau kita nyata dia sekarang udah tobat gara-gara saya nasehatin, berarti hilang pahalanya. Karena kita merasa diri kita yang berbuat. Sudah, kita tugasnya adalah menyampaikan. Dan jangan lupa doa ya. Jadi tidak cukup hanya nasihat, tapi harus pakai doa juga. Nasihat dan doa itu ibadah. Jadi dia nerima atau tidak, itu coupling beliau. Jangan jengkel. Kalau jengkel biasanya berhenti kita berbuat baiknya. Bonus Pip, masih ada satu lagi? Ada dari Instagram. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Assalam. Yang panjangnya S-nya Assalamualaikum. Baik, Kak. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa bedanya masalah dan musibah? Bagaimana menggapai keajaiban dari Allah? Oke, pertanyaannya yang mana ini? Bagaimana? Apa Pip? Mungkin ada 2 ini. Bedanya masalah dan musibah, lalu bagaimana menggapai keajaiban dari Allah? Ginilah, hidup ini ujian sepenuhnya. Kita duduk gini ujian, ini diuji, kesabaran saya diuji juga. Nanti orang bicara ujian, ketemu dengan siapapun ujian. Dapat apapun ujian. Tidak punya uang ujian, banyak uang ujian, susah ujian, gampang ujian, semuanya diuji, semuanya berpahala kalau benar menyikapinya. Jadi kita jangan takut ngadepin hidup ini, karena pasti uji semua. Ini jalan dari sini ujian, mau nyebrang nanti ujian, semuanya ujian terus ya. Dan sikapi setiap ujian itu, makanya kita doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita bisa menyikapi episode apapun dengan sikap yang benar. Itu pentingnya ilmu itu. Makanya doanya kan yang pertama pada subuh, Allahumma bagaimana? Allahumma barik lana, itu makan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu yang manfaat itu yang bagaimana? Yang gini nih, yang bisa membuat aktivitas hidup kita jadi amal soleh. Itu ilmu yang manfaat itu. Jadi menyikapi ini kita dengan sikap yang benar. Ketika ada kejadian ini kita punya sikap yang tepat. Nah itu pentingnya ilmu. Karena banyak yang kejadian itu disikapinya salah. Jadi masalah baru. Contoh ya, suka berdebat. Ngapain berdebat? Udah jelas perintahnya. Aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Aku jamin istana di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Aku jamin istana di tempat tertinggi di sorga bagi yang mulia akhlaknya. Itulah sebabnya ada sahabat Nabi kalau tahajud tuh permintaannya hanya ingin akhlakul karimah aja.
Kenapa hanya minta akhlakul karimah? Karena tertinggi di sorga bagi yang berakhlakul karimah. Timbangan terberat itu yang berakhlakul karimah. Yang dibangkitkan dekat dengan Rasul itu yang berakhlakul karimah. Begitu. Tadi apa pertanyaannya, Pip? Benar ya itu jawabannya bukan? Pip? Iya mungkin. Pakai mungkin. Udahlah itu aja jawabannya. Saya lupa. Kata seorang profesor yang meriksa saya itu termasuk yang disleksia. Tahu disleksia enggak? Nah, kadang-kadang habis parkir gitu, lupa tuh di mana tempat parkir. Ada yang pendek-pendek itu yang cukup habis belanja misalkan pergi lupa diambil belanjaannya. Tapi sekarang dengan teknologi sudah terbantu kalau parkir. Yang bahaya itu pas naik mobil orang itu bahaya, yang itu mah enggak begitu. Jadi kalau ada pertanyaan gelap. Nah, anak-anak yang disleksia juga sama. Nanti kalau ditanya, tadi belajar apa nak? Lupa. Karena emang lupa gitu, enggak inget. Ya begitu aja lah cerita. Tapi jangan jadi pembenaran ya. Ada lupa padahal dia enggak dislek ya. Itu namanya tipeng ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik SSG. Selamat berlatih. Angkatan keberapa ini? 50. Apa itu bahasa Cinanya cepet berapa? Gopay, ya makasih. Terima kasih adik-adik, selamat berjuang, usahakan tamat sampai akhir ya. Ingat ya dek, tidak ada satupun kesuksesan tanpa dan ulangi, tidak ada kesuksesan tanpa dan. Jadi kalau udah mengatakan saya ingin sesuatu, maka langsung otak ini mikir perjuangan, pengorbanan. Saya ingin hafal Quran, pasti ada perjuangan, pengorbanan. Saya ingin jadi ahli tahajud, perjuangan, pengorbanan. Perjuangannya apa? Berjuang mengalahkan malas, berkorbannya apa? Mengorbankan nyenyaknya tidur yang melalaikan. Itu. Saya ingin jadi ahli saum, pasti pakai perjuangan. Pengorbanannya apa? Kita jauhi makanan-makanan selama kita saum. Begitu, semuanya pakai perjuangan dan pengorbanan. Orang-orang yang tidak suka berjuang, tidak mau berkorban, dia tidak punya apa-apa. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.